kayak mereka lakukan di Erangel, Sanhoknya ya karena memang ada gangguan juga sih ya, jadi agak lambat ya. Jadi kalau RRQ bergerak, Boom bisa bergerak. Karena kalau Boom lawan Los Leones, gua rasa resikonya akan cukup besar karena Vampire udah mulai bermain Pekado kan sejak Vintores masuk ke Vampire. Jadi gua rasa pergerakannya agak cukup terjegal. Sementara Selatan, Point Donkey ID, biasanya kalau zona seperti ini mereka nggak bakal mau lama-lama, akan bergerak ke bagian tengah. Tapi sebelum gue lanjut, silakan Dana Sanskui fight seperti akan terjadi. Ya, sebuah lemparan sudah dilakukan oleh pemain dari Xavier, yang mana mereka baru saja bermain dengan begitu baik di late game. Namun saat ini kita melihat dua pemain cepat didapatkan oleh Xavier. Bahkan yang ketiga, tim Secret langsung dihajar habis. Dan nampaknya hanya menyisakan satu yang terakhir. Wah, cepet banget coy. Dan itu naas banget sih untuk tim Secret. Bagaimana pergerakannya itu lagi barengan ya, simultan antara tim Secret dan juga The Xavier. Dan balik lagi ini dia seperti yang dimention sama Sanskui tadi, GK sebagai last man standing akan tarik mundur. Tapi kisi-kisinya untuk kalian semuanya, selagi perang tersebut berada atau terjadi di bagian timur dari Los Leones, ada satu pemain Boom Esports yang nyelip. Dan at least harusnya sih udah denger fight tadi gak sih Jan? Konbit ya kalau nggak Frenzy. Iya, karena ngambil vehicle karena bagian dari karena bagian dari garasi. Nah itu dia, garasi yang memang dekat dari bagian Los Leones. Harusnya denger, tapi kembali lagi, pemain PMSL syaratnya satu, Apa tuh? berotak. Kalau dia sendiri maju sama dengan nyetor nyawa, teman-teman masih ngelut di bagian Impala, jadi kayaknya nggak bakal join secara langsung gitu ya. Setidaknya bisa metain lah, dia Los Leones sudah mulai fight, satu tim sudah mulai dihajar karena Xavier pindah dari El Pozo menuju ke Los Leones. Terus lihat Elimfit juga. Bener itu dia. Ya, at least kan udah berapa pemain kan? Udah 3 kan yang tereliminasi. Jadi bisa ngebaca, oh ternyata di LL nih udah berkurang segini lah gitu pemainnya. Dan cukup dominan dari satu tim ngeratain tim yang lain gitu ya. Bahkan kalau dilihat, nampaknya Vampire kembali dengan aksi mereka setelah mendapatkan win-win chicken dinner. Mereka masih dalam tempo yang tinggi dan juga masih dalam mesin yang memang sudah panas saat ini. Satu tembakan dilakukan kembali, Bows membuat kembali lagi Flash semakin terpuruk di dasar klasemen. Walaupun peringkat mereka tinggi di group stage, tapi kalau di Super Weekend mereka peringkat nomor 16, ujung-ujungnya 1 poin liga doang yang mereka bisa dapatkan. Iya itu dia. Balik lagi ini kayak di hari ini tuh cuman perebutan posisi berapa aja yang dimana gapnya itu antara posisi atas dan juga bawah cuma 1 kan masing-masing. Dari 16 sampai ke 1 aja. Namun kita lihat di bagian sisi yang lainnya ini berarti utara dari zona, BTR pun juga sudah mulai bergerak. Dan yang mau gue point out lagi-lagi, ini yang menjadi menarik adalah kita dari tadi ngobrolin around tim Boom Esports dan yang ada beberapa skenario terjadi di antara mereka juga. Salah satunya adalah pertemuan antara DX dan juga tim Secret yang berada di bagian Los Leones. Kelihatan sekali lagi kisi-kisinya untuk kalian semuanya, bagaimana mereka pede lewatin Los Leones yang dimana tadi sempat dimention juga kan sama Eldoge, kalau misalnya lewat LL ini resikonya tinggi Jan. Iya, dengan tadi udah lu bahas juga elimination fit. Untungnya mungkin Xavier sama tim Secret ketemu ya. Kalau enggak, gua rasa Boom akan berpikir lebih jauh lagi untuk tidak melalui Los Leones gitu. Karena bagaimanapun dengan masih ada satu tim lain di sana, berarti kemungkinan terjegal oleh tim tersebut juga tinggi. Maka daripada dia membaca elimination fit tadi masuk, dan setelah gua telah lagi dengan pergerakan dari Silcom, Digit Lions, Osja yang cepat ke arah bagian tengah, ini ngebuat Boom lebih pede. Jadi mungkin Ambone dan juga Rhapsody tentunya dari Boom sudah mengkalkulasi bahwasanya kalau kita masuk ke Los Leones, siapa isinya, listing timnya, dan pergerakannya seperti apa, jadi lebih cepat. Nah tadi yang gue lupa perkirakan adalah tadi Point Donkey ID. Dengan Point Donkey ID berpindah ke arah bagian Los Singles lagi dengan jalur seperti ini, jadi menjadi wajar mereka tidak masuk ke arah bagian bawah karena tengahnya pasti udah diisi. Ditambah ada makna juga, nanti kalau teman-teman lihat di bagian map ya, itu udah diisi di bagian Minas Delvalnya oleh tim-tim yang tadi udah gue sebutkan. Di MDV ya. MDV. Terpantau memang fight juga terus mengiringi langkah dari beberapa tim. Terlihat tadi ada Osja TH yang melakukan beberapa tembakan demi tembakan. Zona yang agak menyulitkan tim-tim utara. Rotasi yang harus dibangun dengan cepat oleh mereka. Cuma Cera akan segera diisi oleh beberapa tim yang berbeda. Namun saat ini kita geser lagi menuju ke seorang Hasbi yang berhasil menghadiahkan Wino Chicken Dinner bagi Magna Esports Club yang mengangkat derajat mereka setidaknya 2 peringkat dari dasar klasemen, ada di nomor 14 saat ini. Masih bisa terkejar oleh 69, namun dengan ada selisih 5 angka, itu membuat Magna Esports Club belum tergoyahkan. 69 juga sejauh ini
belum bisa menghadirkan fight demi fight yang memukau karena banyak fight yang dialami oleh 69 justru kekalahan yang mereka alami bukan sebuah kemenangan. Saudara belum terlalu bisa performa dari timnya. Hal yang sama juga belum bisa ditujukan oleh Crypton. Karena kalau kita ngomongin beberapa hari yang lalu, Crypton sempat jadi MVP di satu hari dan itu adalah satu hal yang membuat standar kita cukup tinggi untuk melihat Crypton seperti itu lagi. Iya benar, ada harapan tersendiri lah ya sebenarnya dari Crypton. Ini newcomer untuk di PMSL, terus datangnya bukan dari juara PMNC melainkan posisi 2 gitu, tapi salah satu pemainnya bisa jadi MVP. Itu adalah bold statement dari awal untuk tim 69 sendiri. Cuman kali ini di layar kaca kalian kita bisa ngelihat adanya satu engagement yang dilakukan oleh RRQ menuju ke arah The Xavier, satu pemain tumbang tadi untuk menuju ke arah tim RRQ. Namun juga ada pertemuan lagi nih di tempat yang lainnya, Flash dan juga Ozja TH. Ozja TH tadi sempat poking-poking menuju ke arah tim Flash sendiri, udah ada atau udah dipersiapkan beberapa setup utility juga, namun Ozja TH lebih memilih untuk ngacir sedikit. Namun masalahnya di tempat persinggahan selanjutnya dari mereka udah ada TEM Entertainment. Tim dari TEM Entertainment harus menghadapi Ozja dan langsung saja Zbull Evo mendapatkan satu pemain confirm elimination. Diambil, ditarik kaki dari satu pemain TEM tadi. Healing bisa dilakukan, namun dua penggawa TEM di belakang pastinya tidak membuat hal ini mudah. Bisa merapat sewaktu-waktu. Bigetron di arah yang berbeda sudah mendapatkan satu pemain dari Sam9. Ditarik kaki satu penggawa Sam9 dan Bigetron. Masih dengan 4 pemain mereka. Sudah 2 kali hashtag 16 dan sampai terjadi yang ketiga untuk Bigetron di hari ini. Kehilangan banyak poin yang membuat Bigetron masih berada di peringkat atas tapi justru turun ke nomor 3. Iya, tadinya 2 ya sebelum hari ini tuh di 1, lalu turun lagi ke 2, sekarang juga udah mulai disusul oleh tim The Xavier juga karena memang performa dari The Xavier di beberapa game ke belakang ini eliminasinya juga lumayan mumpuni. Dan kita bisa melihat bagaimana update dari pergerakan beberapa tim, salah satunya adalah Boom Esports yang sedari awal tadi juga mungkin sempat kita mention juga ya. Sudah berhasil untuk melewati perkotaan dari LL karena emang udah kosong melompong. Tim-tim yang emang bernaungnya ini di LL udah sedari awal bergerak menuju ke arah tengah-tengah dari zona di sekitaran dari Cuma Ciara sendiri. Dan yang bertemu dengan tim Boom Esports adalah TEM ternyata yang bisa kita intip dari arah Elimination Pit. Selain itu pula ada pertemuan antara Vampire dan juga Sam9. Bahkan yang kembali mengiringi langkah dari Sam9 terdengar Scar L tadi dari salah satu pemain Vampire yang melakukannya. Belum terpantau siapa yang menggunakan senjata tersebut, namun yang jelas adalah Levis. Di area bawah kendaraannya sudah meledak dan itu dimanfaatkan oleh dirinya untuk melakukan healing terlebih dahulu menjadi sebuah fortingan, menjadi sebuah barikade agar Ozja TH tidak mudah memberikan ancaman menuju ke titik ini. Beruntung smoke memang sudah di pop up terlebih dahulu dan smoke-nya berada di posisi yang menutup vision dari Ozja TH. Punggawa-punggawa dari Boom touchdown di sebuah gudang hejo, sebuah tempat yang membuat mereka bisa aman di area dalam dari zona. Dan belum ada satu tim yang berada di sekitar sini. Mereka ada di kanan agak atas dikit, sementara tim-tim lain mayoritas ada di Cuma Ciara yang mana itu adalah selatan dari zona. Ya, dan ini bakalan menjadi pergerakan yang cukup lama ya Jan, mengingat Cuma Ciara sendiri itu juga masih banyak banget kempon yang bisa dinaungi sama tim-tim di sini. Dan tapi salah satu tim yang udah lumayan bergerak adalah The Xavier. Di kiri mereka ada tim Vampire, kanan mereka ada Sam9, apalagi di Bombardier juga sama seorang Viren akan di poking, di zoning out juga, dibikin tidak berdaya, dibikin kritis juga vehicle yang dikendarai oleh pemain-pemain dari The Xavier ini dan bahkan langsung ditanggalkan begitu saja dan mereka harus terpaksa touchdown karena selain 2 tim yang tadi gue sebutkan, Ozja TH pun juga mendapatkan satu vision menuju ke arah mereka. Para Jen, last man standing, terculik di tangan tim Vampire. Itu kayak sedetik lagi dia bisa buka pintu, bisa nginjekin kaki dia di dalam rumah. Tapi apa daya, nasib berkata lain untuk The Xavier. Dan 2 kali berturut-turut Xavier tumbang oleh Vampire. Sebelumnya mereka digagalkan WWCD-nya oleh Vampire. Kali ini ingin menyelamatkan placement juga digagalkan oleh tim yang sama yaitu Vampire. 2 tim yang memang cukup kuat di Asia Tenggara, berulang kali menjadi raksasa, menjadi peringkat-peringkat atas di Asia Tenggara. Dan berdua mereka juga saat ini sedang berseteru, bertemu. Kita bergeser kembali menuju ke arah yang lainnya. Hulk 2K pantau mengambil area atas. Ini adalah klasik gameplay dari 69.
mencari area tinggi, melakukan tembakan dari atas, melakukan banyak looting-looting peluru agar mereka bisa zoning out kepada lawan-lawannya. Namun berapa lama gameplay seperti ini bisa efektif di PMSL? Iya, dan balik lagi karena udah ada beberapa pengikisan ya, walaupun sebenarnya yang pulang secara keseluruhan adalah 2 tim, namun balik lagi Jan, apakah ini akan menjadi game yang cukup lama gitu untuk kita saksikan perang-perang selanjutnya? Ada 2 kemungkinan. Kalau ini shifting ke arah bagian Cumacera akan cukup cepat terkikis, zona 7-8-nya baru lambat. Kalau zonanya menuju ke arah bagian atas, ini baru akan cukup lambat pergerakannya karena nanti yang di bagian Cumacera ada beberapa titik yang bisa dimainkan di bagian utara. Nah, berikutnya adalah Boom Esport. Tadi kan gue sempat bahas Boom Esport akan cukup kesulitan kalau gamenya ke arah bagian tengah. Ya. Yang gue cukup kaget di game kali ini, kok setelah rehat banyak sekali gameplay yang gue rasa ya agak cukup amburadul. Xavier tadi misalnya langsung nabrak-nabrak begitu. Kemudian dengan tabrakan-tabrakan yang cukup geragas dari Xavier, Team Secret juga 3 orangnya rata. Kemudian yang menarik lagi adalah bagaimana tadi kalau kita berbicara group stage, semuanya gua bisa jamin akan main aman banget kalau nggak rotasi selatan banget, rotasi utara banget. Sekarang mereka lebih berani bermain di bagian tengah, bahkan tidak hanya tentang kompon yang dimainkan, tapi juga bagaimana beberapa open field, sebagaimana yang mereka atau teman-teman bisa lihat dari Kagendra mainkan, Arena mainkan, itu mereka bermain di bagian komponnya sedikit saja, entah rumah dewa, entah rumah bata, sisanya open field. Sementara yang lainnya ini benar-benar bermain akhirnya di bagian-bagian tersebut. Nah, yang menjadi menarik sekarang dengan permainan di bagian tengah ini, tim-tim kayak Boom ini malah justru aman, yang mengambil agak lambat masuk, bahkan sekarang diuntungkan oleh zona. Right. Jadi ini mungkin bisa menjadi antitesis dari apa yang gue biasa saksikan tentang Boom bermain di Miramar menuju zona ke arah bagian tengah. Queen's Gambit kayaknya ya yang dilakukan oleh mereka semuanya gitu, bermain di bagian tengah, dan bahkan dari Ozja TH berhasil untuk memulangkan pemain-pemain dari tim Sam9. Buah upaya yang sudah dilakukan oleh para pemain-pemain dari Sam9 tersebut, dan ternyata Boom berhadapan dengan Bigetron, Federales, Snape menjadi satu persatu pemain-pemain yang di absen. Reizi menjadi yang terakhir. Ini adalah sebuah fight yang cukup emosional karena kita tahu bersama Reizi sudah mengangkat 2 trofi PMSL bersama dengan Boom, dan saat ini dia ingin dipulangkan oleh tim yang melambungkan namanya Boom Esport. Seperti membalikan keadaan saat ini, mereka bermain dengan begitu baik dan bisa berada di klasemen yang lebih tinggi lagi, namun nampaknya Satar Les masih dekat dengan posisi dari Boom Esport. Kayaknya think alike ya, tim Indonesia yang datang dari bagian utara ini coba untuk ngelirik satu compound yang sama, yang mirip-mirip, posisi pun juga demikian. Dan tim BTR sebenarnya masih mempunyai satu compound yang berada di seberangnya compound dari Boom Esports, dan karena memang timing mereka yang begitu mirip-mirip juga sehingga pertemuan tersebut tidak bisa terelakkan lagi. Namun pastinya mereka saat ini masih bisa untuk melakukan genjatan senjata terlebih dahulu, dan maybe akan coba untuk menunggu circle yang selanjutnya. Betul, tapi lagi-lagi ya, ini game yang sebenarnya favoring tim Indonesia gitu loh. Ketika tadi tim-tim luar termasuk Vietnam, Thailand semuanya coba untuk main ke arah bagian tengah dan begitu cepat, shifting ke arah bagian utara, di outer play sekarang yang banyak digunakan tim Indonesia cukup berhasil. Tapi lanjutkan terlebih dahulu fight antara Flash dan Magda. Ya, apa yang coba dilakukan oleh para punggawa-punggawa dari Flash saat ini? Mereka tiba-tiba datang dan mereka tiba-tiba hilang dan langsung menuju ke lobby. Ini gue bilang abis break tuh aneh banget gitu loh. Aneh, bener. Kalau kemarin abis break orang-orang makin fokus. Sekarang gini deh, di level anak-anak fast tour aja, lu ke rumah bata, nggak mungkin dong nabrak langsung gitu dong. Pasti ada yang ke arah kanan dulu, ada yang ke arah bagian kiri dulu, mainin dulu. Kalaupun langsung nabrak, nggak mungkin di bagian lu bisa kena crossfire dari bagian bukit. Terlalu lempeng. Ya, sebelah kiri ini lebih menjanjikan kalau ini ditabrak, karena memang tidak ada jendela yang bisa langsung ke sana dan mereka bisa touchdown sedikit lebih lama untuk ya muter dulu lah di situ. Minimal keluar mobil lah Ya, gitu. minimal keluar mobil ada waktu. Terlalu lempeng, terlalu naif kayaknya tadi pergerakan yang dilakukan oleh mereka semuanya. Betul. Dan bahkan seperti yang tadi sudah dijabarkan sama Sanskuy, begitu cepat mereka harus kehilangan kesempatan bermain lagi. Dan tiba-tiba saja dari tadi kita yapping, udah ada beberapa tim-tim juga yang bertumbangan satu persatu. Ozja TH menjadi tim selanjutnya yang hengkang di posisi yang ke-12, karena tadi nggak cuman datang gangguan dari Celcom DJ Alliance, ada pula datang dari tim Vampire. Dan kita memantau Krypton nampaknya sudah membaca dengan baik bahwa di depan ada punggawa dari Magna. Namun informasi yang dimiliki oleh Krypton belum menjadi sebuah pergerakan
Keputusan yang diambil oleh 69 sampai berapa lama? 69 menahan posisi ini. Crypton melemparkan granat, sayangnya kurang jauh lemparan dan akhirnya melakukan tembakan. Crypton datang, muncul dia untuk mendapatkan satu knockdown. Browning harus dilakukan dan Browning sudah dilakukan oleh seorang Crypton. Sayang kembali Crypton harus mundur dan ada tembakan menuju ke arahnya. Ya, Void Donkey tadi yang berhasil untuk mendapatkan satu nama yakni Crypton Vexi yang bisa untuk mendapatkan eliminasi pertama harusnya atau yang kedua lebih tepatnya untuk tim Void Donkey dan 69 hanya akan berpaku dengan 3 punggawa mereka yang udah mulai di lockdown oleh beberapa tim sedari tadi dan mereka harus bergerak dalam beberapa saat lagi karena mereka masih berada di pojokan zona banget dan dari tim Magna Esports Club pun juga nggak cuman melihat menuju ke arah 69, namun dari tim Void Donkey pun juga ada tembakan balasan one man down. Tapi masalahnya di atas sana Void Donkey pun juga harus menghadapi pemain-pemain dari tim Vampire. Satu pemain tumbang, Tony K masih dalam keadaan knockdown, masih bisa diselamatkan sebenarnya. Tapi pastinya masih akan ada gangguan yang datang dari tim Void Donkey. Rezak berhadapan dengan Onzen. Rezak memberikan sebuah ancaman. Rezak datang kembali tapi sayangnya Swaps ada di sana. Potato membantu. S12K digunakan. Molotov kali ini dilemparkan oleh Potato. Potato setelah melemparkan Molotov masih ada waktu yang harus dia ambil untuk mengambil senjatanya kembali dan sayangnya itu adalah waktu yang dimanfaatkan oleh Swaps untuk bisa memulangkan seorang Potato dan seluruh pemain dari Void. Wah, pergerakannya sih tadi dari tim Vampire bisa gitu ya, cari angle menuju ke arah Potato. Tapi kali ini Vampire kedatangan tamu yang tidak diundang. Selanjutnya Magna yang mengetahui posisi dari mereka semuanya. Vampire satu persatu dipretelin dan hanya dengan sekedip mata aja Vampire keluar dan juga memakan karma yang cukup instan menuju ke arah mereka. Buah tembakan lagi-lagi dilakukan oleh salah satu player Joker kali ini. Arena mereka berada di ujung dari zona. Telkom DG Alliance bergerak sedikit demi sedikit untuk bisa bertahan di match kali ini. Namun headshot didapatkan oleh Hulk. Beriringan nampaknya 69 bersama dengan Magna Esports karena mereka tadi sempat terlibat sebuah fight di area yang sama dan korbannya adalah Crypton. Satu knockdown yang didapatkan oleh Crypton tidak mampu menjadi sebuah confirm elimination dan itu adalah kerugian besar untuk 69 karena Cryptonnya harus pulang menuju lobby. Iya, balik lagi ya. Ini satu abang-abangan gitu. Empower yang dimiliki oleh tim 69 harus hilang. Jadi pastinya perjalanan mereka pun juga akan lebih berat lagi. Namun kita akan lihat terlebih dahulu di bagian tenggara. Magna Esports bertemu dengan tim EA. Saling adu tembak. Dan juga TEM terpantau di mata seorang Tiger. Bukan tembakannya masih belum terlalu on point karena memang masih banyak gundukan yang bisa dimainkan. Hide and seek oleh keseluruhan tim yang berada di bagian tenggara ini. Dan diam-diam sedari tadi Kagendra yang dimana mereka masih dengan 4 punggawa mereka masih bisa untuk mendapatkan posisi di tengah zona. Man advantage ada di tangan mereka. Zona dapetin lagi, compound masih ada juga, split juga dilakukan oleh tim Kagendra, Jan. Ini yang bagus ketika mereka udah menguasai rumah Bata yang memang itu menjadi center of attraction saat ini. Gua suka sekali mengirimkan seorang Ichan ya ke arah bagian high ground untuk bisa melakukan split dengan ada maksud di Donaviska. Titik itu membagi semua sisi untuk masuk ke arah bagian mereka dengan sangat baik. Karena Kagendra sadar akan datang semua tim-tim climbing up dari bagian lower ground menuju ke arah bagian atas. Dan sebagaimana gue sampaikan bahkan dari tahun lalu ketika udah masuk ke zona-zona akhir seperti ini, shifting udah hampir tidak mungkin terjadi. Zona 6, 7, 8 ini udah makin mengerucut. Makanya kontrol bagian tengah plus compound ini sangat baik untuk dilakukan Kagendra untuk sejauh ini. Dan dipantau dari apa yang sudah kita lihat di match ini ya, 8 besar sudah kita saksikan. Dari 8 tim tersebut, 5-nya adalah tim Indonesia. Ini adalah satu berita yang begitu baik untuk Indonesia karena kita sedang kesulitan untuk mendapatkan winner-winner chicken dinners. Dari tadi yang mendapatkannya adalah tim Malaysia dan juga tim Thailand. Tapi pada akhirnya ada sebuah peluang untuk Indonesia bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Namun sayangnya dari 8 besar ini 5 di antara tim Indonesia, tapi Bigetron hanya misalkan 1 pemain terakhir, Reizi, karena tadi pemain-pemain mereka sudah dihajar oleh Boom yang juga saat ini masuk ke top 8 dengan 4 tim, atau maksud saya 4 pemain masih aktif di area utara dari zona. Iya, betul sekali, dan itu
Rizy ya, last man standing dari tim Bigetron tadi sempat ketahuan tapi dia masih bisa untuk tarik mundur terlebih dahulu. Namun kali ini kayaknya yang lebih frontal adalah tim Arena dan juga tim Magna bertemu satu sama lain. Beberapa lontaran granat sudah mulai dilakukan oleh seorang Joker. Apalagi ada beberapa pemain dari tim Arena udah mulai masuk menuju ke arah depan, face to face, close combat, up close and personal. EA versus tim Magna. Dua pemain aktif masih tersisa dari tim EA mencari pemain dari tim Magna yang berada di belakang sana. Dikejar dua punggawa ini. NC2 dengan menggunakan DBS-nya bekerja sama dengan seorang Tiger X berhasil untuk meluluh lantahkan Magna Esports Club. Magna yang sempat mendapatkan WWCD di hari ini kembali dikubur mimpinya untuk mengulangi kesuksesan tersebut. Tetap berada di posisi bawah di peringkat nomor 14 dan 69 yang punya peluang untuk bisa mengkudeta posisi dari Magna Esports Club, bahkan bisa lebih unggul dibandingkan tim Secret kalau saja mereka memulai untuk mencari elimination demi elimination sekarang, karena sejauh ini baru ada satu yang masuk ke 69. Bahkan hati-hati Buhuk, tanpa adanya helm dia berlari di area yang begitu terbuka. Iya, apalagi kayaknya bakalan dikejar mereka semuanya oleh tim Arena. Tiba-tiba saja udah mulai touchdown di depan muka mereka semuanya. Udah ditahan sebenarnya dengan tembakan dan juga lontaran granat, namun masih ada setitik darah lagi dari seorang Tiger X sehingga dia masih bisa bertahan dan bahkan dua granat yang dilontarkan menuju ke arah dirinya masih bisa untuk didodge. Tensky, satu pemain ini berada di depan muka dari Tiger X, untungnya dia masih bisa untuk mendapatkan satu knockdown, tapi ada balasan yang begitu cepat menuju ke arah tim 69. Sementara waktu di belakang mereka ada tim Kagendra pula yang datang. Kagendra bisa menjadi terparty dan mereka bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. NC2 melihat di mana saudara berada di area belakang dari pohon dan 69 dipulangkan menuju ke lobby, namun seperti yang dikatakan oleh Donaviska, inilah dia Kagendra yang mulai mengepakkan sayapnya dan mereka datang di waktu yang tepat untuk memulangkan NC2 dan bertahan sampai ke top 4, dan kita melihat ada 3 tim Indonesia di top 4 kali ini. Walaupun sebenarnya Kagendra cuma dapat remah-remahnya doang ya. Kayak wah, fight-nya tuh gede gitu. Tapi kalau dilihat dari elimination feed-nya cuma 2. Karena mungkin timingnya aja ya yang datang nggak begitu perfect untuk bisa ngoleksi eliminasi poin yang lebih banyak lagi dibandingkan 2. Tapi dibanding bahas Kagendra, gue lebih tertarik bahas 69. 69 iya sih. Sayang sekali the moment tadi Tensky perlu untuk melakukan prone. Kayak lagi-lagi, ingat hari kedua ketika gue bilang tentang lack of the confidence level dari 69 kembali terjadi. 3 lawan 2 loh men, gitu loh. Bisa untuk dimenangkan dengan kalau lo bergerak beriringan. Sondara pun tadi terakhir kelihatan banget nge-weave-nya. Nembak dari bagian pohon belakang nggak dapat tuh player terakhir dari dari Arena gitu loh. Jadi 69 mungkin satu game terakhir lagi bermain have fun aja kalau bahasa junior ya. Kalau menurut gua enjoy permainannya. Tinggal bagaimana nanti di minggu kedua lu nggak boleh lagi untuk bermain kayak seperti ini. Tapi net dari keras itu bagus banget tadi. Tapi ini adalah kabar gembira, akhirnya Indonesia akan mendapatkan chicken dinner di game yang kelima. Ya, top 4, 4-4-nya tim Indonesia saat ini top 3. Dari 3 tim Indonesia masih berada di sana, dan RRQ dengan 4 pemain lengkap. Boom, bersama dengan Kagendra pun jumlahnya sama 4 kali ini berdatangan penggawa-penggawa dari RRQ menuju ke area atas bukit yang diambil oleh mereka. Sempat berada di late game, sempat hampir mendapatkan winner chicken dinner. Namun ternyata dibalikan keadaannya oleh Magna Esports Club. Ini adalah kesempatan kedua untuk RRQ mendapatkan winner chicken dinner di hari ini. Kalau mereka sampai gagal lagi, pastinya akan menjadi sebuah kerugian yang mendalam dan penyesalan yang tak berujung untuk RRQ. Namun di tempat yang berbeda, Kagendra bersama dengan Boom memang merupakan 2 tim yang banyak diprediksi oleh talent yang bertugas di hari ini untuk match kali ini, karena kita tahu bersama bagaimana kualitas mereka saat bermain di Miramar begitu luar biasa. Yap, betul sekali. Kesempatan ketiga juga untuk Boom Esports ya untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. So, ini dia perhelatan terakhir antara para Beasts melawan burung dan juga para raja. Sekali lagi 4 versus 4. Udah sama-sama nge-spot posisi mereka masing-masing dan juga memperlebar sayap, terutamanya untuk tim Kagendra. Split 2-2. 2 pemain diinvestasikan menuju ke arah bagian utara, ke arah Boom Esports. 2 diantaranya akan coba untuk mencari posisi dari tim RRQ yang dimana Nerpeko melihat ke arah Boom Esports. Dan dirinya pun juga
Sudah mulai tergerus HP barnya, half HP bar. Masih bisa untuk tarik mundur sedikit dan juga melakukan healing terlebih dahulu. Granat dilontarkan tadi dari posisi Bumi Sport menuju ke atas, namun itu hanyalah sebuah granat spekulasi saja. Coba untuk memprediksi di mana posisi di lawannya, namun ternyata lemparan balasan yang dilakukan oleh RRQ terlalu sakit yang membuat justru Boom berada di ujung tanduk. Dua pemain mereka sudah tumbang. RRQ kembali memanaskan mesin mereka untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Elimination memang baru 3, namun bisa kembali dilipat gandakan dengan apa yang sudah mereka dapatkan saat ini. Dengan apa yang sudah mereka tebar, yaitu ancaman demi ancaman kepada lawan-lawannya. Lemparan dilakukan oleh Kagendra ini justru bisa mengganggu tempo yang sudah dibangun oleh RRQ. Iya, RRQ yang berada di bagian higher ground. Ini bak seorang raja. Bagaimana pemain-pemain Boom Esports harus dipaksa tunduk di hadapan para king ini. Udah ada beberapa pemain atau 2 pemain yang terspot down. Ponbi tumbang, Yami tumbang. Pemain Boom Esports tinggal sisa 1 lagi dan bahkan langsung di finish. Karena memang ada tembakan juga yang datang dari pemain Kagendra. RRQ 3 pemain akan menghadapi 3 pemain dari Kagendra. Kagendra harus memanfaatkan momentum ini untuk datang secepat mungkin menuju posisi dari RRQ. Mereka sudah membaca Elim Fit, mereka mengetahui lawannya tinggal pemain-pemain RRQ yang memang sudah ketahuan di mana posisinya, namun Nerpeko ini adalah satu knockdown yang penting sekali untuk RRQ. Lapar datang dengan S12K, Nerpeko kembali lagi mendapatkan knockdown demi knockdown menuju Kagendra yang membuat sayap-sayap Kagendra sudah mulai patah dan ingin coba dipulangkan menuju ke lobby. 4 raja datang, 2 burung berada di sudut, berada di ujung, kembali dihajar. RRQ di saat ini mendapatkan sebuah winner chicken dinner yang mereka butuhkan. Bow down to the king. RRQ Wizir berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner. Dan ini adalah menjadi WWCD pertama untuk tim Indonesia di hari ini. Dan selain itu pula, balik lagi posisi 2-nya Kagendra, posisi ketiganya Boom Esports. It's not a bad results at all untuk tim Indonesia. Pertama, sebelum ke RRQ, gue akan komen tentang Kagendra.